Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudah wa ba'du. Saudara sekalian, begini, awal pertemuan dengan Muallim Syafi'i Adzami, kalau itu ditanya sedikit rada panjang sebetulnya. Jadi kami ini kalau tanggal lupa kaminya, tapi di tahun barangkali 98-an akhir, tapi di awal-awal 98 itu sebelum kerusuhan, memang kami sudah dirayu, diajak oleh namanya Ustadz Syihabuddin. Kami punya kakak sepupu gitu. Ustadz Syihabuddin ini lama di Muallim Syafi'i Adzami, lama di Muallim Syafi'i Adzami. Jadi tapi kami masih mengaji dan bantu mengajar di Pondok Pesantren Bani Thahir Pelamunan di Serang. Kami yang ngaji sambil bantu mengajar, bantuin guru di Pelamunan. Lalu kami diajak oleh Ustadz Syihabuddin. Jadi secara jujur kami nggak mau kala itu, benar-benar nggak mau. Jadi enggak ada impian mau ke Jakarta. Kami ini secara jujurnya kami dirayu, lalu kemudian banyak guru-guru yang masih family juga, ya kayak Jurjani Maya gitu, Syekhul Futuh kami gitu, kami abahnya beliau gitu, ngerayu, dan banyak kiai mengerayu kami untuk ikut sama Ustadz Syihabuddin ke Jakarta. Kami nggak mau kala itu, karena pikiran kami itu kenapa nggak mau, ya mohon maaf begitu. Kami ya jujur belum tahu Muallim Syafi'i Adzami itu, kami belum tahu Muallim. Ya di satu juga belum tahu Jakarta juga. Kita muter-muter di Serang saja begitu. Nah, dirayulah terus, kita disuruh bantuin, karena waktu itu mau bangun arba'in. Waktu itu kami disuruh bantu. Lamalah prosesnya itu barangkali hampir 6 atau 7 bulanan untuk bolak-balik lagi. Ustadz Syihabuddin ngajak kita untuk ikut, kita masih nggak mau juga. Jadi ya banyak hal yang kita menyebabkan nggak mau. Satu, mohon maaf, kendala bahasa, karena di Banten itu umumnya pakai bahasa Jawa Banten. Kajian tuh, ini nanti bagaimana kalau saya ke Jakarta ya, kalau pulang begitu hilang bahasanya, bingung. Itu diantara yang kemelut lah di hati begitu untuk kita ke Jakarta. Yang kedua, kami bingung kan kita orang daerah itu mengenal ulama itu kan dari TV di kota-kota besar itu. Tidak tahu di seluk-beluk di dalamnya ternyata Masya Allah banyak emas begitu. Banyak ilmu, banyak ulama yang luar biasa di dalamnya. Kan kita nggak tahu, pokoknya nggak punya bayangan, dan juga nggak diceritakan begitu. Kita tuh yang kayak begitu. Singkatnya terakhir, begitu sampai akhirnya mau, ya kami gitu dicabutlah dari Pondok Pesantren Lamunan. Kami harus bantu Ustadz Syihabuddin datang ke Asirah itu, kalau tidak khilaf kaminya di Desember 98-an lah. Pokoknya awal-awal 99 lah kalau tidak khilaf. Nanti dilihat, ada pernah kami mencatat itu awal kali injak itu Kebayoran Lama. Begitu. Awal injak. Datanglah ke situ, belum ada pondok masih sekolah Muallim Syafi'i Adzami. Kami bantu di kantor, yang ngaji lah sama Muallim. Masih dibangun tuh tempat yang di samping terasnya Muallim waktu itu. Kami datang ke Muallim Syafi'i Adzami. Lama-lama gitu kami dengan, oh mungkin ini petunjuk dari Allah, harus belajar dengan kiai tua yang kita impikan dari dulu. Artinya suatu saat sesudah lang-lang buana belajar, saya harus belajar sama ulama yang sepuh begitu. Jadi adalah kita di Asirah, bantuin di Muallim. Jujur, kami waktu-waktu kosong ya, karena kan ikut ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami kemana-mana. Kami ngaji
sewaktu luasnya aja ngaji di Muallim Syafi'i Adzami itu. Kemudian di sela-sela kosong kami bantu di rumah beliau, bantu di rumah. Mohon maaf kami ngepel, ya enggak disuruh, enggak, karena memang ada but taklim di dalam talim mutalim bantu guru. Kami ke Jakarta hanya pengen ngaji aja, begitu. Jadi kami bantu ngepel ya di rumah beliau, jadi sama Umi gitu, sama anak-anak beliau. Tapi di luar waktu itu ya kami apa namanya ya ngaji begitu, ngaji sama beliau. Lama kelamaan hari demi hari kami cukup terkagum-kagum dengan Muallim Syafi'i Adzami yang kami tidak tahu tadinya datanya, dan nggak tahu juga Taudul Adilah tuh, nggak tahu lah gitu. Kita nggak tahu murni, nggak satu-satunya belajar nih secara istikharah hanya ama Muallim Syafi'i Adzami yang kami tidak istikharahnya tidak sendiri istilahnya. Udah guru-guru ini keroyok kami untuk ngaji ke Muallim Syafi'i Adzami begitu. Biasanya kami itu dulu-dulu kalau mondok di satu pondok harus survei dulu, tidur 3 hari di pondok itu, baru kemudian kita istikharah, baru mondok. Itu yang lazimnya, mohon maaf, di kami dan keluarga itu begitu. Ini satu doang nih yang enggak ke muallim nih. Jadi kami kagum dengan banyak tanya jawab yang luar biasa, khususnya ngaji tauhid di Muallim Syafi'i Adzami itu. Karena kami ini di daerah ini banyaknya kajiannya fikih. Jadi kalau fikih normal lah kami sudah banyak ikut kajian, lumayan. Di Pelamunan itu lebih dari 200 kitab itu khatam kami. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan banyak lah. Gitu sanad-sanad keilmuan yang luar biasa. Di kampung juga begitu, karena kan dekat dengan hampir rata family ini sanad-sanadnya semuanya jelas bersambung semuanya. Jadi akhirnya kami di Muallim Syafi'i Adzami kami ngaji sama beliau, ikut mobil dengan Pak Jidris waktu itu sampai akhirnya Ustadz Ghazali, sampai akhirnya adanya Muallim kami panggilnya Cingiding. Begitu terakhir itu Muallim nggak ada di 2026. Jadi dari 98 itulah kami akhir atau 99 awal kami ada di Asyirah, dikasih tempat oleh Muallim. Di situ ada kamar ya, sampai kami bantu di rumah, bukan kami doang, ada yang lain di kantor, sampai kami ia masuk di kepengurusan yayasan dalam berbagai bidang dah, dari mulai bagian umum dan seterusnya. Bantu sampailah mendirikan Arba'in. Jadi kami bagian kurikulum dan kependidikan, mengatur dosen di Arba'in tuh bagiannya, gitu, untuk yang formalnya. Terus ada di Asyirah, nah gitu ikut Muallim. Kami kagum sama Muallim Syafi'i Adzami, ulama yang sangat luar biasa. Dan sangat luar biasanya lagi Muallim, kami ketemu dengan Abi Hamid namanya, Kiai Haji Abdul Halim Ad-Dari. Muallim bilang, Fahru jangan ngaji sama Muallim saja, banyak di Jakarta ini orang-orang alim begitu, yang luar biasa. Kita tanya siapa Muallim, itu ada namanya Kiai Hamid, murid Syekh Yasin Al-Fadani, rumahnya di Perpanca, tanya aja sama Apung ke sama Kong Karim, kita masih Abudin, kata bahasa Muallim. Jadi maka kami Sabtu pagi pagi sekali gitu, sebelum ngajinya Muallim yang jam 10 kami ikut ngaji di Abi Hamid, ngaji tafsir Jalalain, ngaji Mutamimah, ya dapat juga sanad Jalalain gitu. Dan banyak dari Abi Hamid itu waktu itu, sama ada Yai Salman Yahya itu banyak waktu itu. Jadi ikut ngaji, pokoknya waktu luang ngaji di Abi Hamid aja loh, keluar dari Asyirah tuh, karena itu yang Muallim sampaikan untuk ngaji keluar dari Asyirah. Saya tinggal di Asyirah lama di rumah Muallim, bantuin Umi ke pasar, beli sayur, beli apa, beli makanan burung, makan ikan, ya mah ponakan-ponakan Muallim. Kami ada kamar di situ di Asyirah. 6 bulan kami bergulat
pikiran ini bagaimana ya bahasa daerah hilang, ini bahasa Jakarta nggak jalan ini. Akhirnya kami banting setir yang ngederesnya dengan bahasa Indonesia lah, mutola'ah kitabnya. Mutola'ah kitabnya. Terus ya kami ngaji sama Madim Syafi'i Adami, bantu beliau. Suatu waktu kami pulang, banyak hal lah dengan Madim Syafi'i Adami ini, luar biasa, wali besar. Subhanallah dah ilmunya, akhlaknya mah udah luar biasa dah. Begitu kami sangat-sangat kagum dengan Madim Syafi'i Adami. Moga Allah tinggikan derajat beliau dan kita dapat barakah dari beliau. Ini kemudian itu di Mualim kami mengajar. Pertama suruh bantuin ngajar TK, tapi bukan ngajar sekolah formalnya, ngajar ngaji ibu-ibu. Izin Mualim, begitu diminta itu kata Mualim, ya ngajar aja. Kita bilang kita ke Jakarta tidak niat ngajar, mau niatnya ngaji. Ngaji juga, ngajar juga ngaji, ngederes. Akhirnya kita ngajar. Kita bilang Malim doain, iya Malim doain, ngajarin aja. Yang penting orang nanya dijawab, bisa nggak bisa orang nanya dijawab. Saya kaget juga. Bagaimana kalau nggak bisa? Ya jawab saya nggak bisa. Nanti ditanyakan kepada yang bisa. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang nanya jangan diomelin. Nah, jawab aja. Kalau bisa jawabnya. Kalau nggak bisa ya jawab saya nggak bisa. Itu akhlak orang mengaji. Nah, baik. Ngajar saya ngaji di Roblong ya, Ibet itu ngajar saya di Roblong. Di Roblong tuh saya injak kira-kira tahun 2000. Tahun 2000 tuh saya udah injak Roblong. Jalan Sulaiman saya nggak ingat nama musolanya. Saya ngajar tuh, ya Allah, naik itu mobil 78 2 kali naik mobil. Kan dulu ada 78 Kopaja dari Blok M Cidodol. Turun di Kolong Bayoran. Kolong Bayoran naik M09 kan, turun di belokan tuh. Saya naik ojek dari situ tuh. Kalau hujan kan banjir segini tuh, ya Allah, banjir. Nggak tahu sekarang banjir apa kagak. Terus sebelum saya taklim di Al-Madinah tuh, jajar Roblong tuh, di Ustadz Endi lebih dulu juga tuh. Tapi lebih dulu di sana karena penyebabnya Ustadz Ghazali nih, anaknya Pak Idris nih, rumahnya di situ dekat Al-Madinah. Ada Ghazali Idris tuh. Saya ngajar ada musola kecil, ya Allah banjir. Lama saya di situ. Saya ngajar kitab Tawdihul Ahkam namanya. Lama dari situ tuh. Udah dah kalau udah hujan ya saya ngoyor-ngoyor. Saya ikut sama Malim, banyak kagum gitu dengan Malim. Cuman dikasih kesempatan kita ngajar keluar ngajar. Istirahat sejenak waktu ada arba'in yang setahun itu kami tidak ngajar keluar, habis itu kami ngajar keluar lagi. Gitu. Jadi belum lama, termasuk ama di guru kita Allah yarhamu Ustadz Hendi itu kira-kira di tahun 2002 2003 Anda Ian tuh masih bocah itu Ustadz Ian tuh, alhamdulillah Ustadz Hendi itu, apalagi Ahmad Uwi namanya anaknya, jadi masih kecil-kecil. Ngajar tuh saya ngajar nahwu, senang tuh kalau itu, makanya saya ngederes kitab begitu, nahwu sorob. Jadi ngajar awamil, jurumiyah, temulah tuh dengan teman-teman lain. Itu sampailah kalau di Ustadz Endi itu berhenti dari Senin sore itu, dari dulu itu lama sekali di rumah beliau di Tanah Baru depan Nasofa. Hah? Maksudnya Kemandoran ya? Iya tuh, yang dikit tuh ke situ tuh. Yang sekarang apa tuh kontan itu ya? Iya deh itu. Pokoknya situ tuh dari tahun 2003 itu. Ya baru berapa tahun lah isinya berhenti, yang akhirnya Allah yarham ya Ustadzuna Hendi juga meninggal dunia. Akhirnya artinya 6 bulan atau setahun lah, kayaknya nggak nyampe setahun lah. Kami minta izin berhenti karena udah ada banyak santri, kami repot siangnya, jadi kami minta izin, kami berhenti. Jadi terakhir berhenti itu kajian tuh Alfiyah, itu udah banyak lah di Guru Hendi itu ngajar, ada Faraid, Falak, kami ajarin banyak tuh. Banyak ngaji faraid, ngaji ilmu falak, kami ajarin. Gitu, pada bisa itu anak-anak itu banyak di situ tuh. Saya ikut Malim, banyak kagum akhirnya dengan Malim Syafi'i Adami ini. Masya Allah gitu, luar biasa dengan ilmu-ilmu beliau, banyak nasihat-nasihat beliau. Jadi yang paling
pokok tuh buat kami secara pribadi adalah ngerombak arah hidup itu mualim. Kalau buat kami jujur gitu, alhamdulillah wa syukurillah gitu ala hadhi ni'mah, ini ngerombak pola hidup. Jadi mualim tuh hebat lah begitu. Jadi kadang kita belum ngomong nih sama mualim udah tahu. Itu yang sering. Jadi kami makin takut sama mualim tuh, makin takut sama mualim tuh, makin segan kan. Begitu, makin kemarinya itu seiring perjalanan tuh. Begitu. Kadang waktu itu saya aja punya pikiran, yang enak mukanya di Jakarta nih kerja begitu, di kantoran kan enak ya kan? Enak kata kita. Itu kepikiran tuh di hati tuh, teman-teman pada kerja, kita kan nggak kerja. Ada di Asirah. Akhirnya di bawah kolong Selipi kalau nggak salah tuh ya, seingat saya mualim ngomong tuh. Itu saya kaget itu di hati. Kata saya tuh di hati, yang enak mau kerja ini begitu tuh di hati tuh mualim tuh begitu, dengan merokok beliau tuh pulang dari taklim di Tanah Abang ngaji, kalau Jumat pagi itu di Al Ma'mur ngaji Fathul Muin mualim. Jadi mualim bercerita ya, ngomong aja, cuman kami kesinggung diri aja dengan mualim Syafi'i Adzami, kesinggung diri. Kata mualim, dulu mualim bercita-cita jadi pengen hidup bermanfaat di ilmu, mengajar di masyarakat. Dongeng aja di mobil tuh ya, ada Pak Jidris, ada yang lain juga ada itu. Dongeng. Cuman kita kesinggung karena hati kita pengen kerja begitu. Mualim bercerita tentang kucing, kalau cicak yang diceritain. Kalau kucing tidak langsung dari mualim tuh. Cicak mualim. Mualim bercerita, ada makhluk Allah cicak di mobil tuh. Ada makhluk Allah nama cicak. Cicak tuh nggak punya sayap. Kata mualim. Nggak bisa terbang. Makanannya nyamuk. Nyamuk itu punya sayap dan bisa terbang. Cicak nggak pernah pusing mikirin harus bagaimana. Ada dia yakin rezekinya dari Allah. Jadi dari situ kesinggung kita kan di hati. Oh iya, mualim tahu bahwa kita pengen kerja nih, begitu. Dari situ tuh kan mentala, ya juga cicak aja yang kagak punya sayap hidup, masih santri kagak hidup, begitu tuh. Artinya tuh namanya arah hidup namanya. Ini merombak arah hidup. Kami ya tahan banting lah kira-kira begitu. Tahan banting gitu. Banyak nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari mualim Syafi'i Adzami itu. Ya dari itu kami terus mualim Syafi'i Adzami sampailah beliau meninggal dunia, kami masih bantu Arba'in, mengajar di Arba'in. Bagian kami emang yang rada berat-berat gitu, bagian kami begitu pelajarannya. Ya terakhir mah kalau saya lupa itu terakhir Fathul Muin apa ya, terakhir itu kami ngajar santri-santri itu, artinya di Arba'in. Ala kuliah kami ikut mualim, banyak hal-hal yang lucu gitu, yang luar biasa dalam pribadi kami dengan ya ngikut mualim nih. Dan dari situ kami tahu, ya Allah, di tanah Betawi ternyata banyak ulama yang luar biasa. Kami sangat kagum ulama yang sangat-sangat luar biasa di tanah Betawi. Begitu rugi kalau nggak ngaji sama beliau-beliau pada begitu. Kalau bahasa kami merasa bersyukur. Waktu mualim Syafi'i Adzami meninggal, posisi guru lagi ikut sama beliau apa enggak? Nah, enggak. Jadi kalau minggu pagi nih mulai kami akhirnya begini, enggak ikut. Jadi kalau minggu pagi kami tidak ada di mobil, udah itu mah bukan kali itu doang, udah memang rutinnya begitu, rutinnya kami. Jadi terakhir. Jadi kalau nih gini dulu, kalau ngaji kan pagi itu jadwalnya mualim Syafi'i Adzami itu di Nikmatul Ittihad tengah 7. Jam 10 mualim ngaji di rumah di Masjid Al-Asyadu Safiyah sampai dohor lagi. Ntar dohor ngajar di Al-Alawiyah Serengseng lah jam 2 di itu Ustaz Abdul Hamid Haji Jontong namanya.
Satria, ya betul. Nah, dari situ asar mualim ngajar di sini di Cipulir tuh. Itu mudah menjelang terakhir tuh di Cipulir tuh. Mizan Kubro di Saskowal Nial Mubarak. Dari situ mualim ke Jiung. Itu Jiung tuh dari dulu kami nggak pernah ikut ngaji malam Senin. Karena itu arahnya sana. Ada bagian arahnya udah Jakarta Pusat jauh lah. Kami nggak ikut. Kita artinya kami pulang gitu. Pulang ke Asiro. Nah, dari tahun berapa ya kami mungkin antara 2003-2004 kami mulai masuk ngajar di wilayah Tangerang Selatan. Mulai di Nikmatul Ittihad kali itu. Dia pokoknya di Kuba dah. Ketemu Pak Haji Hamzah tuh, mertuanya Ustadz Zik gitu. Salman kakeknya. Salman begitu kakeknya. Itu ngajar di situ tuh izin sama mualim tuh. Mualim nih ada orang minta ngaji aja. Tetapi pagi Minggu itu akhirnya kemudian itu kata mualim sekali ngaji sekali enggak. Jadi kan kami satu hari ngaji tuh ngajar di Masjid Kuba namanya di Maharta Masjid Kuba. Kan dianterin jam 8-an, kan selesai jam tengah 9 lah paling telat. Kan jam 10 mulai ngaji di hasil. Kami beres-beres lekar, menyiapkan kajian-kajian buat mualim begitu. Karena kita juga pengurus buat ngaji Minggu. Jadi kata mualim, itu pulang jam berapa? Jam sekian. Yaudah, ngajar aja. Nantinya di Asiro. Ya di Asiro masih iya baik. Jadi terakhir ketemu sama mualim ngobrol bincang tuh bersama Ustadz Sarip Rahmat tuh. Sarip Rahmat yang pakai belangkon. Iya, acara di kalau nggak salah namanya Bu Haji Ma'wa kalau tidak salah tuh Jumat tuh masih ngobrol tuh, masih bincang-bincang. Beliau waktu itu nanya tentang hukum rokok gitu. Ada canda dari mualim, ada seorang habaib bilang rokok tuh semuanya haram kecuali gudang garam. Saya tanya, bahasa Arab sih beliau ngomongnya. Saya tanya, kenapa itu mualim garam? Itu Habib doanya kan garam gitu. Begitu canda gitu mualim. Canda. Dah tuh Jumat, Sabtu masih ngaji. Minggu kami nggak ada. Jadi kalau Minggu itu nggak ikut, artinya nggak ikut mobil mualim, nggak pernah. Setiap Minggu ngaji di Nikmatul Ittihad tuh nggak pernah. Dan selama di Nikmatul Ittihad nggak pernah. Kami bersama Ustadz Syabudin bantuin dia tuh kadang jualin kitab Sahih Muslim, kemudian Muhtaj gitu di situ. Artinya kita nggak ikut mualim. Maka yang ikut mualim biasanya kalau pulang gitu Ustadz Hendi gitu. Itu beliau tuh yang ikut karena itu mau bagian ngaji di Nikmatul Ittihad. Kalau kami belum pernah selama ngaji di Nikmatul Ittihad ikut mobil mualim tuh enggak, karena kan mualimnya tidak dianterin Pak Jidris, tidak dijemput. Ada kadang yang ngejemput Ustadz Fatullah Penilik tuh almarhum yang madrasah 1. Kadang beliau juga jemput tuh jelang akhir. Biasanya jemput dari pengurus sana, jadi kan mualim langsung dari rumah. Jadi kami jalan pagi-pagi. Jadi kami tidak meninggalnya mualim tuh tidak di mobil. Yang semobil itu almarhum ya Kiai Suandida yang di mobil. Kami tidak di mobil. Itu yang mualim wafat itu di 2006. Itu begitu. Ada kesan-kesan yang paling nggak bisa dilupain gitu dari mualim? Banyak sekali. Nasihat yang sangat banyak. Banyak sekali. Ala kulli hal mualim ini orang yang luar biasa mengikuti Rasulullah. Itu bukan saja dengan qaul tapi dengan fi'li dan halnya. Luar biasa. Banyak hal-hal dari mualim tuh, mohon maaf, dari mulai pakai sendal, mualim Sabi Adami. Kami kan suka makain sendal nih, mohon maaf. Biasanya kaki itu ada nyeleneh nih, santri modelnya. Kiri dulu. Mualim nggak mau, kanan dulu. Itu biasa begitu tuh, santri tuh kelakuannya ada nyeleneh. Kerjaan santri itu. Jadi mualim nggak pernah pakai sendal, kiri dulu, selalu kanan, copot kiri. Pokoknya semuanya mualim tuh kesehariannya mengikuti apa yang diatur oleh agama. Sangat luar biasa, jujur, mualim Sabi Adami. Begitu, Masya Allah luar biasa. Dan banyak, ya keberkahan yang ada adalah keberkahan guru. Kami khidmat sama guru. Begitu, kami khidmat begitu sama guru. Kami ngepel itu enggak pengen dikasih duit gitu, enggak. Bukan karena kita pengen, mohon maaf, jujur, waktu itu bukan kita ngaji mualim, lalu kita ini biar dikasih makan gitu, enggak. Kami enggak mau. Kadang sama Umi juga dibikinin roti bakar atau apa. Karena kami nggak mau bikin begitu tuh. Artinya bukan juga pengen dihormati, tapi lah
Iya, nggak apa-apa, biarin. Mm-mm. Gitu. Tapi karena kami sesuai kitab Ta'limul Mutalim, bantu kiai bukan karena pengen dikasih makan, kami pengen dapat berkah aja, gitu. Sesuai dengan moto agama, man khadima khudima. Dan bukan di mualim saja, di semua guru juga, di pelamun segala macam kenal kami. Kami berupaya di mana pondok yang kami injak, kiai harus kenal kami, keluarganya harus kenal kami, artinya kami harus kenal, gitu. Kami harus bantu, gitu. Di mana saja. Jadi kami nyudara gitu dengan kiai gitu. Anak-anaknya kami kenal begitu. Biar semuanya kami selalu berupaya harus dekat dengan kiai begitu. Dekat dengan kiai. Bila orang-orang dekat dengan uangnya karena kan punya uang, ya kita punya tenaga, apakah yang kita bisa bantu buat guru dengan tenaga kita begitu. Ya kita bantu guru. Begitu bantu ngepel, bantu apa? Tidak juga karena apa-apa, ya karena khidmat aja. Ta'dhim memang utama. Mualim intinya luar biasa, banyak lah yang nggak bisa diceritakan di umum. Masanya ada hal-hal yang sifatnya rada sir-sir, banyak hal-hal begitu. Intinya Mualim Syafi'i Adzami ulama yang sangat-sangat luar biasa, begitu luar biasa. Mualim ada kitab kami gitu yang kami karang dulu di Serang, namanya Samaratul Janiyah. Kami setor Mualim senang langsung kasih sambutan kitab itu. Lalu kami setor juga manasik haji, itu langsung ACC ujungnya. Mualim tahu tuh, ujungnya begitu. Kami nulis begitu, nulis buku banyak gitu. Dan dulu Mualim mondok juga di Serang, di Singarajan, nggak jauh dari rumah. Masih ada family juga dengan kami itu. Mualim pernah nanya pada bagian ini yang kami tidak enak ngomong ditonton orang. Ada bagian-bagian yang sulit untuk kita bercerita. Ala kulli hal, Mualim adalah seorang ulama besar, wali min awliyaillah, ulama yang sangat luar biasa, mengayomi orang yang ya semuanya mengenal ketawaduan, akhlak beliau, kealiman beliau amat sangat luar biasa. Dan kami sangat-sangat kagum kepada guru. Tidak lepas apa yang ada juga bukan karena kita, tapi karena keberkahan para guru-guru. Dan saya bersyukur pada akhirnya kami mengaji juga sama kiai yang sudah sepuh, karena kami memang kurang mau mengaji sama yang sepuh waktu itu. Kenapa? Kalau kiai sepuh itu dalam rumus kami ini di keluarga, berkah banyak, ilmu dikit. Artinya dengan kondisi yang sudah repot, kita nggak dapat ilmu banyak. Kiai udah sepuh begitu, tapi barokah banyak. Kami lebih senang dengan kiai-kiai yang muda-muda begitu belajarnya. Jadi sekali ngaji dapat banyak. Begitu kayak kita di Pelamunan tuh sehari semalam 30 materi kami ngaji. Dari pagi ketemu pagi, 30 materi berbeda dengan berbagai 14 disiplin ilmu. Kami demen kayak begitu tuh. Begitu. Artinya ya karena tenaga intinya. Karena ada tenaga, artinya maklum lah, itumlah wa man nu'ammirna kasifil khalqi afal yang itu normal lah yang kayak begitu. Jadi kami akhirnya diantara berlabuh kepada kiai yang cukup sepuh, kepada Hadratus Syekh Mualim Syafi'i Adzami begitu. Banyak juga guru-guru begitu. Kami juga di Serang tuh sanad yang dekat ya dari jalur Serang. Kami ngaji sama Syekh Amir Sohbi Al-Qadir Naqsabandi, Mursyid Thariqah Qadir Naqsabandiyah. Beliau ngaji sama Syekh Abdul Ghaffar, ya masih family semuanya. Ini juga family ayah, ada yang family umi begitu. Kiai-kiai ini begitu. Ini kemudian itu Ahmad Nawawi. Begitu Ahmad Nawawi. Jadi jalur sanad itu banyak yang cukup dekat. Sanad dan banyak. Semuanya begitu. Kalau berbicara sanad. Di awal-awal kami juga suka pergi sanad di awal mengajar Jakarta lama-lama. Nggak usah, yang penting ngaji bisa dulu, gampang itu mah. Itu kayak begitu. Ala kulli hal, Mualim Syafi'i Adzami yang sangat-sangat luar biasa. Ada banyak hal yang kaminya kalau ditanya pakai video kurang mau menceritakannya. Nah, banyak hal-hal yang sifatnya sir, susah menerangkannya. Ala kulli hal banyak kami ditarbiyah ruhiyah oleh Mualim Syafi'i Adzami, digembleng untuk menjadi orang yang berdiri begitu. Mualim Syafi'i Adzami adalah ulama yang sangat luar biasa.
Sangat luar biasa. Begitu bagi kami sebagai orang yang belajar minal mutakhirin. Gitu. Bukan minas sabiqin al awalin. Kami ikut ngaji sama Marim Sabiadami. Begitu. Sebagai penutup aja, Bu. Iya. Kira-kira nasihat buat teman-teman majelis dari guru. Kan kita juga malam Jumat punya majelis cuman ratibul atas guru. Baik, enggak apa-apa. Iya baik. Kalau ratib begini ceritanya, ratib. Jadi kami ini kenapa milih ratibul haddad begitu ya dari mualim. Jadi ada bahasa dari mualim begini. Jadi bagus ratibul atas kan gurunya. Jadi kala itu kata mualim, kalau kamu bacanya ratib atas, ini ada bahasa nih yang kami dengar nih dari mulut mualim. Ratib atas itu kamu minum, kalau baca ratib haddad kamu makan. Jadi ya cuman bahasanya segitu. Jadi akhirnya kan kita nyimpulin sendiri. Ini kan kesimpulan bisa benar bisa salah gitu. Berarti kalau kita baca haddad enggak perlu baca atas. Kalau makan kan pasti minum di warteg ya kan. Kalau minta minum di warteg belum tentu kasih makan. Kalau baca haddad udah termasuk baca atas. Kalau baca atas belum termasuk baca haddad karena muridnya atos banyak, bukan haddad doang. Tapi haddad ini gurunya atos. Jadi kalau baca haddad otomatis nyambung ke atos. Maka sehingga kami itu membaca, mohon maaf, ratibul haddad. Justru kalau menterjemah, kami lebih dulu menterjemah ratibul atos sebelum ratibul haddad. Jauh itu kami baca karena kan guru mualim atos, Habib Ali Bungur, Ali bin Husain atos. Pada akhirnya bisa ditanya Mas Soleh dan Ustadz Hendi pun ikut sama kita waktu itu dengan Habib Umar bin Abdul Atas, Umar Melon. Kami datang ke beliau menjelang akhir hayatnya. Ada bahasa yang bahasa Habib Umar bilangin sama Ustadz Ente, nih Habib nih nggak lama lagi meninggal. Itu ini cerita Habib Umar. Jadi kala itu kami lari-lari. Ustadz Hendi dengar nih bisik-bisik Soleh sama kami nih. Yang akhirnya kami sore itu menjelang maghrib datang ke Berdikari, ke rumah Habibana, Habib Umar Melon kan kita seperti itu. Kemudian kami minta ijazah ratibul atas, enggak dikasih sama beliau, enggak. Tuh itu yang kemudian ini mau kudu haddad aja kita. Udah baca ratib haddad aja. Jadi kami kan bingung. Nih guru minta ijazah ratib atas, kami dikasihnya ratib haddad. Mungkin karena kita udah dapat ratib haddad ini, Habib Umar memandang itu. Jadi sehingga kami baca haddad. Bahkan kami ijazah kutubul haddad itu dari beliau, suruh dibaca. Iqra ba'dal kutub gitu, minal kutubil mu'allafah min kutubil haddad, ya kita baca. Ya yang ingat aja di otak karena sedikit banyak kita menghafal kitab-kitab Imam Haddad itu. Jadi kami sampai di Habib Umar kala itu. Kemudian Iqra ba'da diwanihi gitu. Kami baca sebagian diwannya. Ya yang ingat aja, wong kita nggak pegang kitab, nggak pegang apa di jalanan. Soalnya ngomong begitu di majlis Ustaz Hendi. Ya, dan diijazahkanlah ratibul haddad. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan kita baca ratib. Ala kulli hal mau ratib haddad, ratib atas, ratib idrus, semuanya bagus. Kami berharap kepada orang-orang majlis jangan tinggal baca ratib. Karena supaya kita tidak lepas daripada Thariqah Sadda Ba'alawi. Sebab Thariqah Sadda Ba'alawi ini paling enak. Penggabungan antara Syadiliyah dan Ghazaliyah. Itulah Thariqah Sadda Ba'alawi. Walaupun ratib atas terusin, baca itu. Semuanya ada manfaat dan banyak. Bagi orang yang ngaji, yang harus pokok adalah lurus niat, khidmat di majelis, ngaji yang serius, harus dideras, jangan tinggal mutolaah. Kami juga tuh pada turun semuanya begitu, suka ribut sama Simba sama ini, acak-acakan lagi ya begitu. Kalau kami demen acak-acakan, susah kayak bocah, nggak bisa, pengen buku rapi data ya itu nggak dibaca begitu. Harus dibaca, susah. Jadi kita orang ngaji itu harus lurus niatnya, semangat ngaji. Ngajilah yang tidak meninggalkan kerja, kerjalah yang tidak meninggalkan ngaji. Harus pandai kita memanage waktu biar kita tidak tergulung oleh waktu. Tapi ngaji harus dideras, harus dicatat supaya ilmu itu menempel sama kita. Kalau enggak begitu, ngaji bakal repot. Berkhidmatlah sebisa kita, ajarin yang kita bisa kepada yang belum bisa. Kita bisa alif, ajarin yang minta alif. Kita bisa tahlil, ada orang minta baca tahlil, ajarin. Dari sana banyak ganjaran.
Di sana banyak manfaat. Begitu tuh. Di sana banyak yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang punya nilai manfaat yang banyak buat orang banyak. Dan tidak ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang banyak dan untuk orang banyak kecuali manfaat ilmu. Kalau harta habis bagi-bagi, ilmu enggak. Ajarin, jangan pelit sama ilmu biar ilmu kita nambah. Gitu, jangan ilmu kita nambah. Semuanya ada tarekatnya, yang penting kita istiqomah sesuai pesan Al-Quran, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kita istiqomah pada tarekat ta'lim wa ta'allum, ngaji, insya Allah banyak keberkahan yang banyak. Bagi orang yang ngaji, jangan tinggal kita ngederes, jangan tinggal aurat daripada kaum solihin, mau ratib atos, ratib idrus, ratib haddad, macam-macam lah. Ratib daripada sadah ba'alawi ini banyak, dan ratib-ratib ulama itu banyak. Kami lebih tertariknya aja pribadi kami dengan ratibul haddad, karena ini lebih banyak, begitu sesuai dengan kalamnya gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Latos, ratibmu mendunia, begitu lebih banyak dibanding ratibku, begitu. Itulah kemudian kami lebih senang membaca ratibul atos. Kami juga baca ratibul haddad, meskipun kami juga kadang-kadang baca atos. Banyak terjemah tuh, di mana bukunya ada lebih dulu, mana tahunnya itu kami nerjemah itu ratibul atos itu, nggak tahu di mana naskahnya itu. Kaminya lupa itu itunya, karena kan dulu nulis buku waktunya luas, banyak ya, lumayan lah buku 100 mah ada kayaknya buku tuh nulis tuh dari dulu. Karena sebelum ke Jakarta juga kami sudah nulis buku, buku kumpulan masalah agama itu dibaca juga oleh Kiai Suendi itu. Jadi kayak begitu. Jadi kami berpesan kepada para penuntut ilmu, lurusin niat, ambil ilmu yang banyak. Kepada semua guru, ambil, nggak usah dibatasi, ngaji kemana saja, karena ilmu Allah luas. Nanti kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari para guru-guru. Begitu, para guru-guru. Ada hal yang kurang enak bagi seorang muta'alim, harus kita taslim. Wasallim li ahlillahi an kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adilati. Ulama kita nggak usah dah no komen. Kalau ulama ada apa aja kita no komen. Kita banyak dosa, ulama mau tahu tobatnya, kita no komen. Jangan. Jadi kita harus jauhi. Bagi orang menuntut ilmu tuh penyakit yang terbesar menghalangi kita adalah kedengkian. Ini buang nih, yang kayak begitu. Kita nggak usah. Ada bagi kita orang menuntut ilmu tuh buang penyakit yang kayak begitu. Kalau kayak begitu kita sulit tinggi. Kalau pakai jurumiyah, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nama orang bisa terkenal dengan ketawaduan. Asal kita jalan dengan tawadu, pelan-pelan, hormat sama kitab. Kalau ngaji dicatat apa yang perlu dicatat, nanti ngajarnya bakal enak. Kalau kita ngaji cuman denger doang, nggak dicatat, rugi kita. Rugi. Nantinya akhirnya kita nggak punya target-target sampai kapan kita bisa. Jadi kita harus serius, dicatat, karena suatu saat kita butuh bakal mengajar kitab semodel itu, tapi urainya bakal sama. Kalau udah tauhid bakal sama lah, walaupun beda-beda. Fikih bakal sama. Ini kita harus ngaji, kita harus banyak ngederes. Ini jangan sampai kita tinggal ngaji dan ngederes ini, karena kalau nggak ini payah. Dan jangan lupa kalau kita orang ngaji harus banyak baca doa, Allah menawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada. Sebab ini ilmu aurad supaya kita mudah menyerap ilmu. Yang paling pokok banyakin ngederes supaya kita banyak kuat gitu. Dan biar kita nggak gampang nyalahin orang. Itu yang paling pokok orang ngaji. Bikin target-target sekian, ini harus bisa sekian ini harus bisa ini bisa ini adalah yang paling pokok. Begitu. Anak kulihal kita baca Fatihah buat Malim Syafiadami dan juga guru-guru Ibad dan yang lainnya semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah tidak ada, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ilmu yang beliau sebarkan menjadi cahaya yang menerangi kuburnya. Ila yaumil qiyamah, dikumpulkan bersama Rasulullah. Guru-guru kita yang masih hidup, moga-moga Allah jaga kesehatan mereka, Allah mudahkan urusan mereka, sehingga kita dapat ilmu dan keberkahan dari mereka semuanya. Amin. Al-Fatihah.
ini sekelumit kalau mau ditanya tentang dengan Muallim Syabedami. Saya dulu juga ada tuh anak Rablong juga nanya juga, saya lupa namanya. Begitu dekat Al-Anwar tuh. Dulu juga pernah juga bertanya begitu. Banyak hal-hal karomah Muallimnya yang jangan pakai ini dah. Kalau pakai ini repot saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.